Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saja untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hartono Jaya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dengan NPM 41224231200575. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan Dr. Haji Wina Roswina SMM, kepada Ibu Pembimbing Dr. Anissa Fitri Anggraini SEMM Kisa, kepada Ibu Kaprodi Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK, dan kepada supervisor saya Zakiyuddin Abdul Malik Al-Faruq SEMAK. Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan didirikan oleh sekelompok profesional yang telah memiliki pengalaman di bidang auditing, perpajakan, dan manajemen, serta telah memperoleh sertifikasi dari Asosiasi Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI sebagai bukti kompetensi. Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan didirikan berdasarkan Akta Notaris Dewi Sri Yuniarti SHMKN nomor 23 tanggal 26 September 2012 dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1038 KM01 2012 tanggal 15 Oktober 2012. Sedangkan maksud dan tujuan pendirian Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan adalah untuk memberikan jasa-jasa di bidang auditing, akuntansi, perpajakan, dan manajemen, serta pelatihan. Struktur organisasi pada Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan terdiri dari Managing Partner, Professional Auditor, Auditor Senior, Junior Auditor, Professional Admin, dan Admin. Visi dari Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan adalah menjadi salah satu kantor akuntan publik yang bereputasi tinggi, berintegritas tinggi, profesional, dan independensi yang dapat diandalkan dalam melaksanakan penugasan, sehingga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi pengguna atau stakeholder. Sedangkan misinya adalah yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, sehingga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan nilai tambah bagi pengguna atau stakeholder. Kedua, menjadi kantor akuntan publik yang berintegritas, independen, kompeten, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam memberikan jasa profesionalnya. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi melalui program peningkatan kompetensi dan magang mahasiswa. Aktivitas magang. Pelaksanaan magang ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 28 Oktober 2024 sampai 24 Januari 2025 atau setara 16 SKS perkuliahan. Yang pertama ada menyusun berkas audit ke dalam ordner. Pada aktivitas ini penulis menyusun dokumen serta bukti-bukti yang dikelompokkan sesuai urutan label kertas kerja pemeriksaan sebagai arsip kantor terkait klien tersebut yang akan disimpan selama 5 tahun ke depan oleh kantor. Berikutnya yaitu tes dokumen, merupakan kegiatan di mana auditor mengetes data-data yang ada di laporan keuangan dengan bukti-bukti nyata yang disediakan perusahaan. Berikutnya adalah membuat template draft laporan pengauditan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh profesional auditor dan sesuai dengan hasil audit yang diberikan oleh profesional auditor. Kemudian manajemen letter adalah draft yang berisikan temuan audit yang kemudian akan didiskusikan bersama dengan klien. Selanjutnya adalah kertas kerja pemeriksaan, merupakan dokumen pemeriksaan yang meliputi data tercatat dan dokumen yang telah dikumpulkan oleh auditor. Data tersebut berasal dari pihak klien, analisis yang dibuat oleh auditor, dan pihak ketiga. KKP berfungsi untuk memudahkan pencarian informasi pada schedule pendukung yang dibuat sesuai tanggal periode audit, serta akun-akun buku besar yang sebelumnya sudah ditentukan. Tujuan penyusunan KKP yaitu sebagai bukti adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit sesuai standar audit yang masih berlaku. Perusahaan
juga telah menyediakan template yang digunakan oleh penulis untuk mengerjakan KKP. Yang selanjutnya dikerjakan oleh penulis dalam aktivitas magang adalah menyusun aplikasi Atlas, yaitu Audit Tools and Linked Archive System. Adalah aplikasi yang digunakan auditor untuk membantu dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan. Bantuan tersebut berupa penyiapan dokumentasi kertas kerja yang terintegrasi, mulai dari tahap pra-perikatan hingga tahap pelaporan. Yang berikutnya yaitu menyiapkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Berita acara pemeriksaan adalah dokumen yang mencatat hasil pemeriksaan, pengecekan, atau evaluasi terhadap suatu hal. Dalam audit eksternal, proses pemeriksaan catatan keuangan perusahaan oleh auditor eksternal atau akuntan independen. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan benar dan wajar menurut standar laporan keuangan. Kemudian dalam kegiatan magang ini, penulis juga membuat surat konfirmasi, yaitu dokumen yang menanyakan terkait kebenaran nilai. Misalnya surat konfirmasi bank, diberikan kepada bank yang bersangkutan untuk memastikan saldo rekening. Jika saldo tidak sesuai, maka harus dilakukan rekonsiliasi bank. Kemudian ada surat konfirmasi deposito yang diberikan kepada nasabah guna memastikan nilai deposito yang dicatat oleh bank. Kemudian ada surat konfirmasi kredit guna memastikan nilai atau sisa tunggakan yang dimiliki oleh nasabah kepada bank. Prosedur audit yang dilakukan berikutnya adalah stock of name, yaitu perhitungan stok fisik suatu barang yang disimpan ke dalam gudang sebelum dipasarkan. Penyusunan stock of name ini terdiri dari pemeriksaan langsung, penataan barang, penentuan posisi barang menurut keluar masuknya barang. Selain barang yang disimpan di gudang, stock of name juga menghitung banyaknya mesin, jumlah barang mentah, jumlah barang setengah jadi, jumlah barang jadi, dan masih banyak yang lainnya yang harus disesuaikan dengan laporan keuangan. Yang dilakukan selanjutnya adalah cash of name, artinya adalah kegiatan audit atau pemeriksaan kas secara fisik, termasuk uang logam dan uang kertas, yang kemudian dibandingkan dengan jumlah antara catatan akuntansi atau mutasi kas dengan nilai uang yang dipegang saat ini pada kas fisik perusahaan. Dalam kegiatan magang, penulis juga mendapatkan beberapa hambatan, yang diantaranya dokumen berkas tidak lengkap, terdapat selisih hitung di TOD dan KKP, barang stock of name tidak sesuai dengan jumlah, kadang terhimpit oleh barang lain, uang kas tercecer, dan terkadang ada nominal asing yang tercampur saat cash of name. Beberapa solusi yang dapat membantu penulis yaitu auditor akan mengkoreksi KKP, auditor akan mengkonfirmasi terkait temuan audit kepada klien, dan auditor akan mendiskusikan audit note dan hasil koreksi dengan klien. Kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah proses audit pada kantor akuntan publik Sabar dan Rekan sudah sesuai dan memenuhi standar yang berlaku. Prosedur audit yang sistematik dalam melakukan proses audit berdasarkan catatan akuntansi dan dokumen pendukung perusahaan klien. Auditor memeriksa dokumen dari klien yang berbentuk hard copy dan soft copy menggunakan Microsoft Excel. Proses ini disebut task of document. Dilanjutkan dengan memeriksa jumlah fisik yang dilakukan oleh auditor bersama klien yang disebut dengan cash of name dan stock of name, dengan mengeluarkan berita acara pemeriksaan pada setiap proses yang dilaksanakan. Setelah mengumpulkan data, auditor menguji data-data tersebut ke dalam kertas kerja pemeriksaan atau KKP dengan berbarengan membuat surat konfirmasi kepada pihak terkait. Kemudian hasil dari pemeriksaan akan menghasilkan manajemen letter yang berisi catatan atas koreksi yang kemudian akan didiskusikan bersama klien, yang kemudian data audit klien tersebut akan disimpan dalam Outner sebagai arsip selama 5 tahun di kantor.